Kembali lagi di Ramadan Karim, pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada, dan pastinya mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, kita sering mengamalkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi doa ini oleh mayoritas ulama dinamakan doa sapu jagat karena doa ini diyakini bisa mewakili dari seluruh doa-doa yang ada di dunia ini. Oleh karenanya, sebagai konsekuensinya, doa ini sering diletakkan pada akhir-akhir atau penghujung doa yang kita sampaikan. Maka dalam konteks doa yang terlalu panjang, begitu disebut atau dibacakan Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, itu orang bersemangat mengaminkan, pertanda bahwa doa akan berakhir. Jadi kita sadar atau tidak, kita minta sama Allah, wah, kita ini mendambakan bahagia dunia dan akhirat. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena untuk mendapatkan itu kita harus beramal soleh, kita harus berburu pahala, dan kebahagiaan yang kita inginkan tentunya bukan kebahagiaan semu, bukan juga fata morgana, apalagi imajinasi. Jadi kebahagiaan yang nyata yang kita harapkan, yang meliputi kebahagiaan jasmani, kebahagiaan hati kita, dan kebahagiaan rohani. Dan itu semua kita harus kerahkan hati kita, pikiran kita, anggota badan kita untuk maksimal beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan, Allah menyajikan banyak tuntunan ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Puasa kita, sholat tarawih kita, sodakoh kita, tadarus Quran kita, dan seluruh amal kebaikan kita menjadi penting kita jadikan cara untuk memburu pahala sebanyak mungkin. Rasulullah SAW berkaitan ini dalam satu hadis menjelaskan, kullu bani Adam yudha'aful hasanah bi'absri amsaliha ila sab'i mi'atin dhifin. Setiap amal anak Adam itu akan Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Jadi luar biasa sekali, 10 sampai 700 kali lipat. Jadi banyak kelipatan pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Bahkan dalam konteks baca Quran, setiap kita baca Al-Quran, setiap huruf mengandung kebaikan. Dan alif lam mim, alifnya itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, sudah mengandung kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Belum lagi sodakoh yang kita keluarkan, Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Jadi mindset yang harus kita berkembang di dalam diri kita. Bila kita punya uang 100.000, 10.000 kita keluarkan, matematika duniawi mengatakan kita akan berkurang. 100 dikurangi 10.000 jadi 90.000. Tetapi secara ukhrawi bagi kita yang suka berburu pahala, maka 90.000 akan tetap di tangan kita. Yang 10.000 itu berkelipatan 10 sampai 700 kali lipat. Subhanallah, kita akan menanti Allah memberikan pahala imbalan yang lebih besar, tentu dalam bentuk yang Allah kehendaki. Jangan juga kita mengatur Allah
memaksa Allah, terutama dalam bentuk yang kita inginkan. Misalkan kita mengeluarkan uang 10.000, lalu dengan fadilah bisa Allah lipat gandakan pahalanya 10-700 kali lipat, lalu Allah ganti secara finansial dengan jumlah sebanyak itu. Tentu tidak demikian. Allah bisa menebarkan pahala itu dalam bentuk kebahagiaan-kebahagiaan yang kita harapkan. Secara fisik, badan kita sehat. Sehat itu semakin mahal, pemirsa. Jadi berbahagialah orang yang Allah berikan kesehatan. Karena ketika sakit, jutaan rupiah yang kita punya jadi tidak berarti apa-apa. Secara rohani, secara hati kita bahagia. Bahagia karena tidak semua orang itu bisa berbuat baik kepada sesama. Banyak orang yang tidak bisa berbuat baik kepada sesama. Maka berbanggalah, berbahagialah kita yang bisa berderma, kita bisa berkhidmat kepada masyarakat, kepada umat dalam konteks yang diajarkan oleh Rasul, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi silakan dengan potensi yang kita miliki, kita terus berbuat kepada sesama, memberikan manfaat. Karena ini adalah cermin daripada keimanan kita. Tidak beriman seseorang sampai kemudian seseorang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bahagialah jadi tokoh masyarakat, tokoh agama, orang yang punya jiwa sosial yang selalu mendharma baktikan kepada sesama. Nah, secara rohani kita selalu dengan amal ibadah yang kita lakukan semakin dekat kepada Allah. Dan ini adalah semangat kita. Puasa yang 1 bulan Ramadan kita lakukan, tarawih yang kita kerjakan, qiyamul lail yang tak pernah absen, tadarus Quran yang tak pernah berhenti. Ketika itu dilakukan, kita akan semakin merasa batin kita tenang. Kita akan semakin merasa bahagia. Dan dari kebahagiaan itulah, maka di hari yang fitrah itu, di hari Raya Idul Fitri semuanya mengharapkan itu adalah hari kemenangan, itu adalah hari kebahagiaan, karena hasil daripada berburu pahala kita mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Para pemirsa Tawaf TV, para soimin soimat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan bulan Ramadan kali ini untuk lebih baik. Kita berburu pahala dari jenis amal ibadah manapun yang bisa kita lakukan. Terlebih kita punya potensi dari harta kita kah, dari ilmu kita kah, dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang selalu kita idam-idamkan. Dan kebahagiaan itu tentunya menjadi satu-satunya yang berharga dalam hidup kita. Terbukti melalui doa sapu jagat itu kita selalu minta kepada Allah agar Allah memberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan harus dibuktikan dengan perilaku yang baik, amal soleh yang itu akan Allah berikan ganjaran sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih para pemirsa Tawaf TV yang mengikuti Ramadan Karim, dan kita akan ketemu pada episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.